Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Ahyani. Saya bertugas di SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar, saya percaya bahwa kualitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh keberhasilan guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya mengangkat program optimalisasi supervisi pembelajaran dan observasi kelas. Program ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran melalui pendekatan supervisi akademik. Program ini tidak hanya menjadi alat untuk memantau kinerja guru, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun kolaborasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong inovasi di kelas. SDN Sungai Lulut 4 beralamat di Jalan Veteran kilometer 6 RT 12 Sungai Lulut Seberang, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. SDN Sungai Lulut 4 berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Letak geografis SDN Sungai Lulut 4 tidak bisa dilewati oleh transportasi umum. Alat transportasi darat yang digunakan untuk sampai ke SDN Sungai Lulut 4 adalah kendaraan roda 2 dan harus berani melewati jembatan gantung sepanjang kurang lebih 200 meter. Di bawah jembatan terbentang Sungai Martapura yang luas. Di jembatan inilah yang harus fokus setiap hari, terlebih-lebih di pagi hari. Karena di pagi hari bersamaan dengan masyarakat dari dalam yang mau beraktivitas keluar, sehingga jembatan akan terasa sangat bergoyang jika berselisihan dengan pengguna lain. Selain itu, keadaan jembatan yang sebagian berlubang juga perlu kehati-hatian agar ban sepeda motor tidak terperosok ke dalam lubang. Dan ketika ingin berbelok di tempat ini juga harus berhati-hati karena belokan tajam. Terlebih ketika baru turun hujan, maka jembatan akan terasa sangat licin. Kurang lebih 200 meter dari bawah jembatan akan ketemu gang menuju SDN Sungai Lulut. Setelah belok kanan, maka sampailah kita di SDN Sungai Lulut 4 Banjarmasin. Selain harus melewati jembatan gantung setiap hari, kondisi halaman sekolah kami juga sering terkena banjir rob karena pasang surut air laut, sehingga terkadang dapat menghambat proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah kami. Namun, meskipun kondisi jembatan dan akses ke sekolah penuh dengan tantangan serta keadaan halaman yang sering banjir, hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SDN Sungai Lulut 4. Saya melihatnya sebagai panggilan suci untuk memimpin dengan teladan, memotivasi guru dan siswa agar tak gentar menghadapi rintangan. Langkah-langkah dalam menjalankan program ini yang pertama-tama yaitu menyampaikan rencana dan tujuan supervisi pembelajaran dan observasi kelas pada saat rapat bulanan. Selain itu juga disampaikan bahwa hasil capaian rapor pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar di tahun 2023 pada indikator kualitas pembelajaran masih kurang atau merah. Guru-guru pun bersemangat dan berkolaborasi untuk memperbaiki, bertekad untuk memberikan pelayanan pembelajaran dengan maksimal.
Langkah-langkah berikutnya adalah menyusun jadwal supervisi pembelajaran di kelas, kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat guru, dan tibalah pada saat tahap pelaksanaan. Inilah sebagian dokumentasi supervisi pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Jadi sama konsepnya seperti di kelas 4, cuma angkanya bertambah jadi ratusan ribu. Nah, untuk yang kedua ibu mau minta dong nada. Langsung bagaimana makna Pancasila, terus penerapannya secara real di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang Ibu Lipa tampilkan itu tadi tuh sebenarnya real di kehidupan dia. Suatu saat nanti dia mungkin akan tinggal berdampingan dengan Selain melakukan supervisi dan observasi yang terjadwal, kepala sekolah juga sering melakukan observasi yang tak terjadwal, misalnya setiap pagi atau di siang hari, memantau pembelajaran di kelas, memastikan bahwa tidak ada kelas yang kosong dan siswa-siswa mendapatkan pembelajaran. Atau jika ada guru yang berhalangan hadir, kepala sekolah dapat mengisi, memberikan pembelajaran atau berbincang-bincang bagaimana perasaan mereka selama ini mendapatkan pembelajaran dari guru. Setelah selesai pelaksanaan supervisi pembelajaran di kelas, tahap berikutnya adalah analisis dan pemberian umpan balik. Kemudian, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi supervisi biasanya dilakukan di rapat bulanan agar bisa ditindaklanjuti untuk pembelajaran berikutnya. Dampak dari program ini terlihat dari terjalinnya kolaborasi antar guru, meningkatnya kepuasan dan antusiasme peserta didik, serta semangat para guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang menarik. Dan pencapaian terbesar adalah perbaikan indikator pada kualitas pembelajaran pada capaian rapor pendidikan di tahun 2025 yang sudah berubah menjadi hijau. Dengan semangat dedikasi dan pengabdian, saya mengajukan video ini untuk apresiasi GPK tahun 2025, yaitu sebagai wujud komitmen saya dalam memajukan pendidikan dasar yang berkualitas. Semoga praktek baik ini bermanfaat untuk semua dan dapat menginspirasi agar terus semangat dalam menjalankan tugas dimanapun berada demi masa depan generasi muda Indonesia. GTK hebat, Indonesia kuat.